Tuhan ya, yaitu tentang apa? Lagunya Kasih dari Surga. Memenuhi tempat ini.
hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bertepuk tangan, memuji, menyembah Engkau. Dan saat ini kami mau duduk tenang, duduk diam, membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami konsentrasi, keseriusan untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saat ini ambil posisi yang tertib, posisi yang tenang, karena kita mau menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tema kita yang kita pelajarin dari firman Tuhan ini adalah Allah mengubah hati kita. Ya. Sekali lagi, Allah mengubah hati kita. Tuhan mengubah hati Mister, Tuhan mengubah hati Miss, Tuhan mengubah hati anak-anak, dan Tuhan juga mengubah hati orang tua kita. Semua kita manusia yang ada di dunia ini, Tuhan sanggup mengubahkan, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 2. Sekali lagi, Amsal pasal 16 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan, perhatikan di layar. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi Mister bacakan buat kita sekalian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, nah anak-anak, kita lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, semua kita manusia yang ada di dunia ini ya tentu dan pasti memikirkan hal-hal yang baik terhadap diri kita sendiri. Ya, pernah gak kamu berpikir tentang yang baik terhadap dirimu sendiri? Ya, dulu waktu Mister masih kecil pernah berpikir ya menjadi orang yang spesial, orang yang hebat, ya, orang yang luar biasa. Pasti semua orang memikirkan itu. Ya. Pasti dia punya cita-cita, pasti dia punya visi ke depan mau menjadi apa. Nah, apa itu? Ya, pernah kamu berpikir mau menjadi orang kaya di dunia ini? Pernah kamu berpikir mau menjadi orang pintar? Pernah kamu berpikir menjadi orang hebat? Pernahkah kamu berpikir menjadi orang terkenal, orang yang terpopuler? Wow, itu manusiawi. Ya, Mister juga dulu begitu, pernah berpikir seperti itu. Wah, gimana menjadi orang kaya? Kalau orang kaya kan enak, banyak uang, banyak harta, dan lain sebagainya. Punya mobil, punya rumah, ya, yang sangat mewah. Nah, tentu anak-anak juga berpikir seperti itu, bukan? Nah, kalian yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dari semua yang kita pikirkan, apakah itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Apakah mungkin ya saya menjadi orang kaya? Apakah mungkin ya saya menjadi orang hebat? Apakah mungkin ya saya menjadi orang terkenal, orang yang terpopuler? Jawabannya ada dua. Nah, antara mungkin dan tidak mungkin. Sekali lagi, jawabannya hanya ada dua. Ya atau tidak. Ya. Tetapi banyak juga anak-anak yang ingin
berjuang, bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencapai apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, apa yang dia cita-citakan ke depan. Lalu ada juga tipe anak yang hanya duduk diam saja, tenang dan tidak ngapa-ngapain, tidak mau belajar, tidak mau berkonsentrasi, ya bermalas-malasan, tapi dia punya cita-cita. Cita-citanya dia apa? Mau jadi orang kaya, mau jadi orang hebat, mau jadi orang terpopuler, mau menjadi orang pintar, tapi malas belajar, tapi malas mengerjakan tugas, tapi malas ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di rumah kah itu, di sekolah kah itu. Mungkin kah itu menjadi orang kaya? Ya menurut Mister sih ya nggak mungkin ya nggak mungkin, karena kalau kita belajar, kalau kita lihat orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu selalu mereka orangnya bekerja keras. Ya coba lihat misalnya seorang orang pinter, misalnya profesor, ya apakah dia tidak belajar sehingga ia menjadi orang yang hebat, orang yang pinter, orang yang jenius? Ya nggak mungkin lah, dia belajar. Kamu ingatkah siapa pencipta bola lampu kita ini, Thomas Alva Edison? Ingat? Wah, dia bukan orang malas, dia orang yang sangat-sangat belajar, dan belajar. Akhirnya dia mau jadi orang pinter, bukan? Iya dong, menjadi orang pinter, menjadi orang hebat. Kenapa? Karena dia belajar, dia tekun, dia taat, dan dia berusaha, dia tidak menyerah. Akhirnya dia menjadi orang hebat. Akhirnya yang dia pikirkan, yang dia cita-citakan dalam hidupnya terjadi nyata dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Ya, sekali lagi, apakah mungkin kamu mau jadi orang pintar? Sangat mungkin kalau kamu belajar. Apakah kamu mungkin menjadi orang yang hebat? Sangat mungkin. Ya, kalau punya niat, punya motivasi untuk belajar dan belajar. Nah, perhatikan, pikiran Tuhan Yesus itu berbeda dengan pikiran kita sebagai manusia. Kok bisa begitu ya, Mister? Pikiran saya kan mau jadi artis. Wah, pikiran saya kan mau jadi seorang seorang YouTuber. Wih, supaya apa? Supaya hasil uangnya banyak. Wah, supaya uang banyak. Nanti kan kalau jadi YouTuber kan banyak subscribe-nya. Wah, dapat uang dong. Nah, tapi Tuhan belum tentu suka dengan pikiran kamu itu. Nah, aku kan pengen Mister memikirkan mau jadi gamer. Wah, kalau gamer kan banyak duitnya itu Mister. Wah, terkenal lagi. Di seluruh dunia lagi terkenal. Nah, pertanyaannya, apakah pikiran kamu itu sama nggak? Sesuai nggak sama pikiran Tuhan Yesus? Nah, apa yang kita pikirkan belum tentu itu baik dan benar di mata Tuhan. Seperti tadi ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Ya, jalan manusia itu selalu memikirkan yang baik. Tapi Tuhan yang memuji, Tuhan yang menilai, Tuhan yang perhatikan apakah itu baik atau tidak. Nah, Tuhan Yesus itu tahu ya kehidupan kita mau jadi apa. Dia tahu kehidupan Mister mau jadi apa. Dia tahu kehidupan anak-anak mau jadi apa. Dia tahu kehidupan kalian ke depan. Ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Tuhan tahu kehidupan kamu mau jadi apa. Kok bisa begitu dia tahu ya, Mister? Kan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatunya. Ya, bahkan sebelum kita diciptakan pun dia sudah tahu kehidupan kita mau menjadi apa. Itulah dahsyat dan ajaibnya Tuhan Yesus kita. Ya, dia tahu segala sesuatu. Ya. Nah, yang kita pikirkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita, Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tahu itu semua. Ya. Dia sudah tentukan kehidupan kita mau menjadi apa ke depan. Ingatkah kamu cerita Saulus? Wow, Saulus
yang tadinya orang baik atau orang jahat ya? Ya, pasti dia bukan orang baik. Ya, pasti dia bukan orang yang mengasihi. Justru dia menjadi orang yang apa? Orang yang sangat kejam. Ya, Saulus tadinya menjadi orang yang sangat kejam. Ya, kejam itu wah, keras, kejam itu seram. Ya, tidak peduli dengan orang lain, tidak ada kasih dalam hidupnya. Dia kejam, ya. Kejam kepada siapa? Kejam kepada orang-orang Kristen. Dia memukul orang Kristen, bahkan dia membunuh orang Kristen. Dia nggak suka, dia nggak senang, dia bergaul, melihat orang Kristen. Kenapa? Karena dia anti dengan orang Kristen, ya. Dia nggak suka ada orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia pukul, ya, dia bunuh, dia siksa, ya. Hatinya sangat panas melihat orang Kristen, ya. Hatinya sangat panas, seperti misalnya singa kalau dia melihat manusia, wah sangat geram sekali. Dia pengen menangkap itu, dia pengen makan itu. Demikian juga Saulus waktu itu kan ada orang Kristen, dia ketemu di jalan, dia bunuh, dia siksa. Dia nggak mau suka, ya, orang-orang Kristen waktu itu. Tapi dalam perjalanannya ke kota Damsyik, ya, waktu dia mau ke kota Damsyik, dia melihat ada di sana orang Kristen dan dia mau bunuh orang Kristen di sana. Tiba-tiba dia diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dia berjumpa, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kok bisa ya, Mister? Ya bisa lah, Tuhan Yesus kan Allah yang ajaib. Ya, akhirnya Saulus diubahkan oleh Tuhan. Tadinya dia berpikir membunuh, memukul, membinasakan siapa? Orang-orang Kristen semua. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia bukan lagi pembunuh. Dia bukan lagi pembunuh, ya. Dia bukan lagi orang yang kejam. Ya, dia bukan orang lagi yang panas, yang marah. Ya. Dia bukan lagi pemarah. Kenapa? Karena dia sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia sudah berubah total. Menjadi orang apa? Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Wah, tadinya dia berpikir, aku binasakan orang Kristen ini. Aku punya kuasa untuk membunuh mereka, untuk membinasakan mereka. Itu kan pikirannya siapa tadi? Pikirannya Saulus. Dia punya pikiran yang jahat, pikiran yang kejam. Tapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya hatinya menjadi hati yang lemah lembut, ya, hati yang mengasihi, hati yang peduli, hati yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wow, enak sekali ya begitu. Iya, ya. Tadinya dia menjadi orang yang sangat ditakuti orang. Ya. Siapa yang mengubahkan Saulus? Ayo, siapa yang mengubahkan Saulus? Ya, tadinya dia kan sangat kejam. Tapi sekarang enggak. Ya, sudah berubah total. Ya, seluruh kehidupannya berubah. Ya. Berubah menjadi anak Tuhan Yesus. Berubah menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mengubahkannya. Yang mengubahkannya adalah bukan orang tuanya, bukan gurunya, ya, bukan orang yang ada di sekitarnya, bukan pemimpin-pemimpin agama. Tetapi yang mengubahkan Saulus adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Raja di atas segala raja. Tuhan kita, Juru Selamat kita.
itulah yang mengubahkan Rasul Paulus sehingga ia menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Kristus dalam hidupnya, memberitakan Injil, melayani di mana-mana. Karena kenapa? Karena dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Mau kamu diubahkan oleh Tuhan Yesus? Mau hatimu diubahkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kamu mau, kamu harus berjumpa dengan Dia. Kamu harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Mister, bertemu sama Tuhan Yesus? Aku kan nggak bisa lihat wajahnya seperti apa, ya, potongan rambutnya seperti apa, suaranya seperti apa, wajahnya seperti apa. Tuhan Yesus memang kita tidak bisa lihat secara kacamata kita, tapi kita bisa merasakannya, kita bisa melihatnya dalam perjalanan kehidupan kita, ya kan? Hari ini kamu sehat, kamu kuat, kamu bisa belajar dengan baik. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ya, Tuhan Yesus mengubahkan hati kita hari ini. Ya, Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus peduli atas kehidupan kita. Amin. Dia sanggup mengubahkan hati kamu. Bukan hanya hati kamu, hati orang tua kamu juga, hati bapak kamu, hati mama kamu. Tuhan ubahkan itu semua, ya. Karena Tuhan Yesus berkuasa. Tadinya aja Saulus sangat keras, sangat kejam, tetapi dia bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, hari ini anak-anak, kalau kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus, anak-anak yang nakal di SD Kasih Karunia diubahkan oleh Tuhan. Ya, anak-anak yang malas diubahkan menjadi anak yang rajin. Anak-anak yang keras kepala diubahkan menjadi anak-anak yang taat. Dengan dengaran dan mau melakukan apa yang diperintahkan. Mau berjumpa sama Tuhan Yesus? Angkat tangan kamu. Kalau kamu mau berjumpa sama Tuhan Yesus. Ya kan? Berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui ibadah, melalui baca firman, melalui puji-pujian. Tuhan Yesus itu baik. Ya, Dia ubahkan hati kita. Ya, Dia ubahkan pikiran kita. Dia kasih kita hati yang baru, Dia kasih kita pikiran yang baru. Ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Ada yang menghormati guru, ada yang menghargai orang tua, ada yang peduli, anak yang mengasihi. Ya, itulah yang dikerjakan, itulah yang diubahkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin, anak-anak. Wow, luar biasa hari ini. Hanya Yesus Kristus yang sanggup mengubah hidup kita. Amin. Guru nggak bisa mengubahkan hidup kamu. Orang tuamu nggak bisa mengubahkan kamu. Hanya kuasa Yesus Kristus yang bisa mengubahkan hidup kita. Mau diubahkan oleh Tuhan Yesus? Sekali lagi angkat tangan kamu. Angkat tangan kamu tinggi-tinggi. Hari ini Tuhan ubahkan hidup kamu. Siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, Tuhan ubahkan hidup kamu menjadi lebih baik. Menjadi berkat, menjadi garam yang terang bagi sekolah kamu, bagi keluarga kamu, bagi lingkungan kamu. Amin. Amin semuanya. Lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, ayat hafalan buat kita dari Yeskel 36 ayat 26. Sekali lagi Yeskel 36 ayat 26. Ayo kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Luar biasa, hari ini Tuhan mengubahkan hati kita, Tuhan mengubahkan pikiran kita, Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang berhasil dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa. Oh haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya kuasa-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kalau Saulus, Tuhan ubahkan dengan hati yang mengasihi Kristus. Dan kami juga hari ini, anak-anak kami yang mendengar firman Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Masa depan diubahkan menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh sukacita. Masa depan yang penuh berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati siswa anak-anak kami yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang beribadah kepada Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Berkati sekolah kami, berkati yayasan, para guru, Tuhan memberkati. Berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan bangsa Merauke. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami memulai kegiatan belajar kami. Tuhan tolong kami, kepintaran, kepandaian Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam 5P.